Indahnya nama Allah As-Salam, Allah jadikan salam, tahiyah. Ketika kita berjumpa sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang Islam, menjadikan kalimat perjumpaan pertama dengan ucapan As-Salam. Nama Allah As-Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya As-Salam, Allah jadikan dia sebagai zikir, salah satu zikir terbaik yang sunat tadi kita bacakan setiap selesai salat 5 waktu. Indahnya As-Salam, Rasulullah perintahkan As-Salam itu untuk kita sebarkan dimanapun kita berada. Afsyus salam fima bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan baru saja kita merasakan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah. Allah gerakkan hati dan langkah kita untuk dapat menikmati salat subuh secara berjamaah. Maka mudah-mudahan kenikmatan salat subuh berjamaah seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setiap selesai salat 5 waktu adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana diceritakan oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan thumma qala Allahumma antas salam ila akhirih. Diceritakan oleh para sahabat yang melihat kegiatan Rasulullah setiap selesai salat 5 waktu, Rasulullah selalu membaca yang pertama istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali, kemudian langsung Allahumma antas salam. Wahai Allah, antas salam, engkau pemilik kesempurnaan yang selamat daripada setiap kekurangan. Allahumma antas salam, engkau pemberi kedamaian. Wa minkas salam, dan darimulah setiap keselamatan dan kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembali seluruh keselamatan dan kedamaian. Fahayyina bis salam, maka hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan dan kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkanlah kami ke dalam surga daras salam, tempat keselamatan dan penuh kedamaian. Tabarakna rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, engkau Tuhan kami, pemilik limpahan keberkahan. Ya dzal jalal, wahai yang maha agung, wal ikram, lagi yang maha mulia. As-salam adalah salah satu nama Allah yang agung, nama Allah yang indah, nama Allah yang memiliki makna yang sangat tinggi.
yang sangat mulia. Indahnya nama As-Salam, nama Allah As-Salam, sampai Allah kemudian menjadikan namanya As-Salam sebagai nama surga. Salah satu nama surga Darussalam. Tapi tidak Allah jadikan nama Aceh Darussalam, itu orang Aceh aja yang menjadikannya nama Darussalam. Indahnya nama Allah As-Salam, Allah jadikan salam, tahiyah. Ketika kita berjumpa sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang Islam, menjadikan kalimat perjumpaan pertama dengan ucapan Assalam. Nama Allah Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Assalam, Allah jadikan dia sebagai zikir, salah satu zikir terbaik yang sunat tadi kita bacakan setiap selesai salat 5 waktu. Indahnya Assalam, Rasulullah perintahkan Assalam itu untuk kita sebarkan dimanapun kita berada. Afsyus salam fima bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Indahnya Assalam, kita diperintahkan untuk hidup oleh Allah dengan penuh assalam, keselamatan dan kedamaian. Jadi orang beriman, orang Islam, kehidupannya, kesehariannya dipenuhi dengan kalimat assalam, kedamaian, keselamatan. Jadi seharusnya orang Islam adalah orang yang paling anti tidak damai, karena hidupnya, lisannya penuh dengan assalam, 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 assalam. Seharusnya umat Islam paling anti konflik, paling anti keributan, paling anti keles sana keles sini. Karena umat Islamlah umat yang paling banyak berbicara tentang assalam, yang paling banyak mengucapkan assalam, yang paling banyak menyebarkan assalam. Dari sini kita diperintahkan untuk menjadi assalam. Jadi makna assalam itu seperti tadi kita katakan banyak ya maknanya. Di antaranya as-salim minal aib, ya, yang selamat daripada segala kekurangan, kelemahan. Ini hanya Allah. Kemudian di antara makna assalam adalah assalamah. Arti assalamah kesejahteraan, sejahtera, bahagia. Di antara makna assalam yang seperti tadi dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Rasulullah dalam sebuah hadis ketika pertama masuk Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mengatakan afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Kalimat pertama yang Rasulullah ucapkan ketika masuk Madinah, afsyus salam, tebarkan salam. Makna assalam di sini tebarkan kedamaian. Tebarkan kedamaian. Artinya setiap kita seorang muslim, dan kita nama kita muslim dari assalam juga, salima yaslamu, dasar katanya sama. Muslim dari kata assalam, fa'il madhinya salima yaslamu, muslim isim fa'ilnya. Assalam atau al-islam masdarnya. Jadi status kita status pembawa kedamaian, muslim, tunduk dan membawa kedamaian. Sehingga hendaklah kita sebagai seorang muslim menjadi pribadi yang damai, kemudian membawa kedamaian. Jadi kalau jadi manusia, jadilah manusia yang pembawa kedamaian, pribadi yang damai. Dalam semua aspek kehidupan kita harus bawa kedamaian. Kalau bisa kita tulis ya, apa di baju kita atau di mana, ya, pembawa kedamaian, pribadi yang damai. Artinya tidak mau ribut,
Jadi orang kalau mau ribut sama kita, dia sudah paham, sudah baca. Oh, ini tidak bisa kita ajak ribut, pembawa kedamaian. Kalau jadi pribadi, jelas pribadi yang muslim. Jadi pribadi yang tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Kalau jadi orang berilmu, penceramah, ulama, jadilah penceramah, orang berilmu dan ulama yang membawa kedamaian. Karena ada juga orang berilmu yang membawa pertikaian, ya, provokator, ya. Ada itu. Maka ada istilah ulama su, ulama jelek, ulama buruk, atau ulama dunia. Itu ada 1, 2. Demikian juga penceramah gitu juga. Nanti dia nilai sendiri aja yang di mimbar ini masuk kategori apa. Demikian juga orang berilmu, ya. Ada yang membawa kedamaian, ada yang membawa atau menjadi pemicu pertikaian. Maka kalau jadi penceramah, jadi orang yang berilmu, ulama, jadilah penceramah, berilmu, ulama yang membawa kedamaian. Dimanapun keberadaan kita, menghadirkan kedamaian, membuat orang merasa damai, tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Walaupun kadang-kadang beda pendapat, beda pemahaman, tapi jangan jadi ancaman. Jangan suka sekali menjadi ancaman bagi orang lain. Rasulullah masuk Madinah itu yang menjadi ancaman, dan Rasulullah tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Rasulullah masuk Madinah secara kehidupan sosial itu tidak ada perubahan, maksudnya tidak dirubah. Yang pemimpin sebelumnya tetap jadi pemimpin, yang pejabat sebelumnya tetap jadi pejabat, yang pembisnis tetap jadi pembisnis. Rasulullah masuk Madinah tidak menjadi ancaman. Cuman Yahudi bukan ancaman, dia memang kueh sendiri dia. Makanya ketika Rasulullah masuk Madinah, dia tidak langsung pegang Al-Quran. Ini kita mulai hari ini Al-Quran. Yang tidak mau pakai Al-Quran silahkan angkat kaki. Tidak seperti itu sistem Rasulullah. Sengaja Rasulullah enggak angkat Al-Quran sebagai langsung dustur atau undang-undang. Padahal Rasulullah bisa, beliau pemegang kendali paling tinggi waktu itu di Madinah. Tapi Rasulullah tahu di sana ada Yahudi, ada Nasrani, ada yang Islamnya baru, ada yang sudah kuat, ada yang macam-macam lah. Maka Rasulullah buat satu undang-undang yang lain, yang tentu tidak melenceng dengan nilai-nilai umum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Namanya Piagam Madinah. Maka Rasulullah menjadi ancaman. Yang sebelumnya petinggi-petinggi Madinah, pemimpin-pemimpin, tetap tidak ada yang dipecat, tidak ada yang ini saya pemimpin, kalian berangkat. Tidak ada. Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat dalam perang Khaybar. Datang salah seorang tokoh Madinah. Kalau tidak salah namanya Sa'ad, ya, kalau tidak Sa'ad bin Mu'az, kalau tidak salah. Ya. Bisa dicek lagi. Kejadiannya di perang Khaybar. Dalam sirah Nabawiyah disebut itu. Datang sahabat ini, dia tokoh Madinah. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat yang lain menunggunya. Begitu sampai dia, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Bangun, hormati pemimpin kalian. Itu Rasulullah. Jadi enggak ada istilah hanjitna dua buah manu agam, enggak ada Rasulullah itu. Enggak ada kalau nanti kalau tetap kita besarkan dia jadi ancaman bagi saya, enggak ada. Rasulullah tidak pernah menjadi ancaman bagi orang lain. Ya. Ini juga penting bagi siapapun. Ikut ini cara Rasulullah. Kita diberikan amanah memegang jabatan tertentu, apakah instansi pemerintah, instansi swasta, atau termasuk pengurus masjid misalnya. Jadi jangan baru kita kadang-kadang dilantik, ya,
langsung yang pengurus-pengurus lama siap-siap siap-siap berangkat. Ya. Tak boleh seperti itu. Itu bukan pribadi yang assalam, yang damai, yang memberi kedamaian. Makanya kalau jadi pejabat, pejabat yang membawa kedamaian. Saat dia menjabat, banyak kedamaian yang didapatkan oleh orang di sekitarnya. Tempat dia bekerja dihadirkan kedamaian. Tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Jadi jangan sampai begitu kita dilantik, orang udah ketar-ketirnya, dia siap-siap berangkat. Jangan seperti itu. Dan kemudian jangan begitu nanti langsung kita hantam ini itu. Santai saja seperti Rasulullah. Bahkan beliau yang mengatakan pertama masuk Madinah, afsyus salam, tebarkan kedamaian. Seolah-olah Rasulullah ingin memastikan kalian jangan ada yang takut di sini. Kita ingin damai di sini, bukan ingin perang. Bahkan ketika Rasulullah balik ke Mekah pada Fathu Mekah, itu orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang yang menyiksa para sahabat Nabi, yang membunuh para sahabat Nabi, yang mengusir Rasulullah, yang menghina Rasulullah, yang mengejek Rasulullah, bahkan melempar kotoran kepada Rasulullah. Balik Rasulullah ke Mekah sebagai penguasa tertinggi waktu itu di Hijaz untuk mengambil alih Mekah ke tangan Rasulullah. Begitu masuk Rasulullah, orang-orang semua takut. Orang-orang yang sebelumnya mengejar Rasulullah takut semua. Ada sahabat satu orang, suka mancing dia. Begitu dia masuk, dia pegang bendera, artinya Mekah jatuh ke tangan Rasulullah. Dia pegang bendera. Sambil dia pegang bendera, setiap lewat sama orang Mekah, dia bilang, al-yawmu yawmul malhamah, al-yawmu yawmul malhamah, al-yawmu yawmul malhamah. Dia katakan, ini hari pertumpahan darah. Habis madu wakah ya orang. Tak pernah itu. Yang kata Rasulullah, yang habis madu wakah. Seperti itu dia ngomong, al-yawmu yawmul malhamah, al-yawmu yawmul malhamah. Ya habis madu. Tak pernah itu. Kedengaran ke Rasulullah kata-kata itu, langsung saya perintahkan cabut bendera. Jangan kasih pegang dia. Ambil bendera, katakan buat pengumuman, al-yawmu yawmul marhamah. Bukan malhamah, marhamah. Hari ini hari penuh cinta dan kasih sayang. Orang jadi tenang. Karena orang takut. Di antara orang musyrik itu ada yang pembunuh paman Rasulullah, Hamzah, di Gunung Uhud. Di antara musyrik Mekah itu ada pembunuh saudara-saudara Rasulullah, keluarga saudara perang Uhud. Begitu diganti teriakannya, al-yawmu yawmul marhamah, al-yawmu yawmul marhamah. Sedikit lega. Mereka takut. Masuk Rasulullah, semua berdiri di depan. Rasulullah melihat langsung itu. Orang-orang yang sebelumnya mengusir Rasulullah, kan sedih sekali itu. Orang-orang yang mencincang Rasulullah, paman Rasulullah, Hamzah dalam perang Uhud. Anak-anak mereka, cucu mereka, kan sedih, sakit sekali itu. Rasulullah mengatakan, "Ma tadhunnuna ana fa'ilun bikumul yawm." Berkumpul dengan penuh harap, dimaafkan oleh Rasulullah tapi takut. Rasulullah mengatakan kepada mereka, bertanya, "Ma tadhunnuna ana fa'ilun bikum?" Menurut kalian, apa yang akan saya lakukan kepada kalian hari ini? Semuanya medot-dot. Mereka mengira akan disembelih kita semua hari ini. Ya. Kemudian mereka berteriak, "Akhun, engkau saudara kami wahai Muhammad." Kata Rasulullah, "Antumut tulaqa." Jangan takut, jangan susah. Kalian hari ini at-tulaqa. Makna tulaqa, bebas. Tidak ada pertikaian, tidak ada konflik, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan. Antumut tulaqa. Yang mau masuk Islam silahkan merapat.
Yang tidak mau masuk Islam tidak masalah, tapi masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumah ini, masuk ke rumah itu, untuk dipastikan dijaga keamanannya. Tidak ada paksaan. Tiba-tiba sedang Rasulullah berpidato kedamaian, terdengar suara pedang, sedang gemerincing pedang di salah satu sudut Mekah. Ternyata Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tiga orang galak mat pedang. Nyoh nampak pedang dengan pedang hampa. Ternyata ada yang ribut di ujung Mekah. Khalid bin Walid. Langsung Rasulullah perintahkan, lihat, cabut pedang, bawa ke sini semua. Hari ini tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertumpahan darah. Nah, itu pribadi as-salam. Jadi kalau dia menjadi penguasa as-salam, jadi hanya bet tanda-tanda, bet itu tanda. Nyo yang kampungnya hanya pilih dulu orang. Nyo hana. Nah, aja ada tanda-tanda lagi ya. Nyo ji hanya pilih dulu. Ji, yang pilih-pilih matang. Yang hanya pilih bah mana gede. Nah, tidak boleh tanda-tanda seperti itu. Itu dendam, itu enggak as-salam, ya. Tidak boleh tanda-tanda. Nah, tidak ada balas dendam. Pribadi as-salam itu tidak ada balas dendam. Tidak ada, misalnya kata itu sebagian masjid bahkan seperti itu. Ini begitu pengurus lama, begitu pengurus baru, yang pengurus lama ditanda semua. Pengurus baru awal baik dia menyodih. Tidak boleh. Pribadi as-salam tidak ada dendam. Jadi kalau menjadi penguasa adalah penguasa as-salam yang damai, membawa kedamaian, tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Demikian juga kalau jadi pedagang, pembisnis. Di sini banyak toki-toki di sini. Di Jamaah Arafah banyak toki-toki ya. Demikian juga. Jadilah toki-toki pembisnis as-salam yang damai dan pembawa kedamaian. Jangan menjadi pembisnis, pengusaha yang menjadi ancaman bagi bisnis dan usaha orang lain. Jadi pembisnis yang damai. Karena Rasulullah juga pembisnis, Rasulullah juga pengusaha. Makanya Rasulullah teman kawan-kawannya pengusaha semua. Banyak pengusaha. Di samping Rasulullah itu pengusaha itu. Abu Bakar pengusaha. Sampai mau malamnya pelantikan Abu Bakar, besok Abu Bakar masih mau buka toko. Sampai kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, lanjut dia buka toko, drone khalifah. Buka toko aja khalifah. Fokus khalifah, presiden. Toko biar diurus sama orang lain. Pengusaha. Ya, Umar bin Khattab pengusaha tanah. Utsman bin Affan itu memang milioner dari sejak kecil itu. Dari muda itu, Utsman bin Affan sampai hari ini. Ya, mereka para pengusaha, tapi tidak ribut-ribut. Rasulullah tidak menjadikan mereka ancaman. Rasulullah masuk ke Madinah, pasar ketika itu atau ekonomi ketika itu dikuasai oleh Yahudi Bani Qainuqa. Tapi Rasulullah tidak kemudian langsung datang semerta-merta beliau penguasa ketika itu, bisnis Yahudi diganggu, tidak. Pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah itu bukan karena masalah persaingan bisnis, tapi mereka tidak patuh pada undang-undang yang sudah disepakati bersama, maka diusir oleh Rasulullah. Ya, karena kadang-kadang kita memang harus keras untuk demi menjaga perdamaian. Ya, kalau enggak bisa juga. Ya. Nah, jadi menjadi pembisnis, menjadi pengusaha yang memberikan damai, yang membawa kedamaian, tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, rahimallahu, Allah mencintai orang pembeli yang baik, penjual yang baik. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, at-tajir as-saduq laisa lahul jaza' ilal jannah. At-tajir as-saduq, pembisnis, pengusaha as-saduq yang jujur, yang baik,
yang menjadi pembawa kedamaian, tidak menjadi ancaman orang lain, dengan berbisnis dia masuk surga. Jadi masuk surga itu tidak mesti meninggalkan bisnis. Ada orang mengatakan bisnis itu donya. Mana donya? Bisnis kita bisa masuk surga. Sambil berbisnis jalan masuk surga. Tapi at-tajir as-saduq, pembisnis, pedagang as-saduq, yang baik, yang damai, yang jujur, dan pembawa kedamaian, tidak suka menjadi ancaman bagi orang lain. Tidak suka kueh-kueh. Ada orang suka kueh-kueh itu. Begitu dia masuk pasar suka monopoli. Tiga tamang pasar kau langsung buka pet pon hemang boh gerbak je. Tak boleh. Seperti di mana itu, di kampung kami di sana. Ada jalan Jalan Lestari sebelah sini. Itu banyak gerobak di situ. Gerobak snack apa. Memang yang jual beda-beda. Begitu kita cek, tak boh po mandu. Ini tidak boleh seperti ini. Ini monopoli namanya. Tetap harus akal sehat. Buka cabang boleh, tapi jangan lehmete saboh gerobaknya. Orang lain bagaimana? Itu tidak saduk, tidak membawa kedamaian, tapi menjadi ancaman. Tetap terukur. Kita mau berbisnis juga memberikan peluang untuk orang lain berbisnis. Buka cabang boleh, silakan. Tapi jangan seperti sekarang itu. Hana truk kilometer kana sabote. 300 meter. 500 meter sudah ada satu lagi dia. Apa itu yang warna satu kuning satu merah? Ini tidak damai ini. Ini menjadi ancaman. Tidak boleh seperti itu. Membuat orang gulung lapak. Kita juga jangan seperti itu. Yang gerobak lagi ancil tu. Yang model buka gerobak sama juga seperti warna merah kuning itu. Bukan warna merah kuning. Yang gerobak sama lagi ancil. Lemete saboh gerobak kau yang. Ini tidak boleh. Pembisnis yang gentleman, pembisnis yang elegan, pembisnis yang memiliki ide dan kreatif, punya konsep sendiri, tidak kemudian serta-merta hanya ingin keuntungan saja, tapi tidak memperdulikan kehadirannya menjadi ancaman bagi orang. Itu harus diperhatikan. Ini kalau menjadi pembisnis atau pedagang as-salam, pembawa kedamaian. Demikian juga siapapun yang lain, apapun profesinya, harus ada nilai-nilai kedamaian. Bawa kedamaian. Jangan suka buat orang takut. Jangan suka buat orang takut. Rasulullah mengatakan basyiru, buat orang senang, wala tunafiru, jangan buat orang takut. Kalau lagi di kota, banyak senyum. Kalau begitu tugas masuk hutan, itu baru harus agak beringas sedikit. Kalau lagi enggak ada konflik, senyum-senyum saja. Tapi begitu ada konflik, itu harus tambah chat lagi, biar orang enggak macam-macam. Itu as-salam. Pribadi yang salam, apapun tugasnya. Jadi jangan dipukul sama rata semua. Sama anak kecil pun beringas. Trauma dia. Disesuaikan kondisi. Demikian juga tadi kita katakan dalam ceramah, as-salam, bawa damai. Sesekali sampaikan tentang surga, jangan neraka selalu. Ini neraka, lega ikut ceramah dia meninggal. Neraka ni begini dicincang, nanti dalam neraka begini dipotong, begini surga, neraka, surga. Sering menyampaikan surga. Apalagi orang-orang sekarang lebih banyak butuh motivasi. Makanya sekarang kalau kita lihat dalam maqasid dakwah itu, ternyata memang
Antara motivasi dan ancaman, antara targhib wa tarhib, harus lebih kencang targhibnya. Tapi tarhib harus ada juga. Harus banyak sampaikan tentang surga. Karena kalau neraka sudah sering sekali, di rumah pun neraka. Semayang tok neraka. Dengar ceramah neraka lo. Nanti kerja nanti sama kawannya enggak tok neraka. Sampaikan motivasi. Walaupun tetap neraka harus ada pembahasan. Kalau nggak ada pembahasan neraka kan nanti dia jadi apa? Bahaya juga. Ya. Nah, harus banyak. Jadi kita harus menjadi damai. Makanya Rasulullah itu kalau siapapun Rasulullah berjumpa, beliau tidak tunggu. Rasulullah itu kalau jumpa siapapun tetap Rasulullah yang pertama cepat-cepat memberikan salam. Ingin beliau pastikan kehadiran beliau itu membawa kedamaian bagi siapapun. Maka cepat-cepat. Kalau jumpa orang langsung Rasulullah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Rasulullah pertama yang menarik tangannya. Langsung disalami, salam tangan. Shake hand. Tidak tunggu Rasulullah. Jadi sehingga siapapun yang berjumpa dengan Rasulullah, dia tenang. Dia enggak menganggap Rasulullah sebagai ancaman. Saking kita jarang seperti itu. Ini saking kita jarang seperti itu ya. Jarang kalau jumpa langsung memberikan salam. Jarang kalau jumpa langsung tarik tangan salam, jarang. Jadi membuat kita ini manusia hari ini kan trauma. Tanya jenuh karena sabah kebiasaan menyertakan orang baru. Yang tak kalau oleh babi dia nyopa. Nyopa rencana. Curiga. Kita mulai melihat orang itu dengan curiga. Dia bubuk guna. Dia pertujuan. Hantam dia kau. Tiba-tiba ada pupur rencana. Ya. Kita mohon maaf ya. Kita kadang-kadang sudah seperti kehidupan bukan manusia. Hewan itu dia siapapun yang dia lihat itu ancaman bagi dia. Itu begitu ke hewan itu. Makanya kalau sedasarnya hewan itu tidak jahat dia. Tapi kenapa dia menjadi jahat? Karena dia ada rasa takut bahwa yang datang mendekat ke dia itu adalah ancaman. Tapi coba hewan itu, ketika kita jinakkan dia, maka dia akan, artinya dia sudah memastikan kita bukan ancaman. Tapi siapapun yang pertama dijumpai oleh hewan itu akan jahat. Karena dia ingin memastikan ini yang dia jumpai ini ancaman atau bukan. Itu kehidupan di sana. Jangan kita bawa kepada kehidupan manusia. Makanya Rasulullah ingin mengubah kita yang seperti itu. Begitu kita datang kepada siapapun, berjumpa dengan siapapun, langsung cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tarik tangannya. Fahaba. Itulah beda manusia dengan yang tadi itu. Jadi jangan kita seperti itu. Begitu lihat orang, tonyo, nyepa. Nah, makanya kadang-kadang sebagian kampung itu, lintu baru itu capek kali itu. Bantamang kampung kok. Begitu dia masuk masjid atau ke menasah atau jalan-jalan ke kampung baru orang semua pandang, mata agak tegang, pubut je, kerja. Seharusnya tidak seperti itu. Apalagi kita pengurus masjid, begitu datang lihat ini ada jamaah baru. Justru jamaah baru itu yang harus kita hampiri, jangan kita tunggu. Jamaah barunya hantam dia. Langsung kita datang. Setiap selesai solat, kita datang. Gimana Pak Abah? Pak tinggal. Oh, hino. Panjang pun dengan hino. Yang ke baru lokalan, yang ke hino tinggal. Melintai Pak je. Oh, kan duri Pak yan. Walaupun latih kurang masjid Pak yan, dalam masjid jauh masjid. Nah, melintai kajelah. Coba kalau kita seperti itu. Itu insya-Allah dia akan balik lagi nanti siang, zuhur, akan balik lagi nanti asar, akan balik lagi nanti maghrib dan seterusnya akan bersama kita di masjid. Tapi kalau kita begitu dia datang curiga aja. Nyoto. Nyoleh tak gadah mesin tu nyopo. Dia tak gadah kotak amal tu ya, belum kotak amal. Semua memandang dia dengan itu insya-Allah dia zuhur enggak balik lagi. Zuhur enggak balik lagi dia.
enggak akan solat zuhur di sini. Asar enggak boleh lagi dia. Lebih dia cari tempat-tempat lain atau musala-musala. Tanya, hai apakah nak ajak masjid je orang yang semangat ke telefon orang yang. Ini nak ajak kena lagi kala berjudi dia. Nah, jadi efek assalam itu besar sekali. Itulah kesan pertama kita dalam berinteraksi, dalam membangun hubungan. Assalam. Nah, biasanya kan itu diterangkan atau diajarkan dalam dunia bisnis ya, dalam dunia marketing kan. Tapi dalam Islam sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu dan dipraktekkanlah pertama sekali oleh Rasulullah. Siapapun yang saya jumpai beliau pertama yang memberikan salam, siapapun yang saya jumpai beliau pertama yang menyalami tangannya, menarik tangannya. Itu pribadi assalam. Demikian juga tempat. Dimanapun kita berada, hendaklah tempat kita itu tempat kita buat damai. Rumah-rumah yang damai. Dan bukan hanya damai dalam rumah, tapi menyebarkan kedamaian ke tetangga. Rumah yang damai. Rumah yang damai itu rumah yang di dalam bukan bangunan yang besar. Bukan yang bangunan yang estetik minimalis level pedum. Rumah yang damai adalah rumah yang di dalamnya hanya ada kata-kata cinta dan kasih sayang. Tidak ada kata-kata kasar, kotor. Tidak ada kebencian. Ya, itu rumah yang damai. Tidak banyak-banyak merepet. Itu rumah yang damai. Kalau rumah yang mulai bangun subuh merepet sampai jam 7, serap, itu kurang damai. Merepet boleh, karena memang harus kita ingatkan. Ibu-ibu harus mengingatkan suami, anak kadang-kadang suka lalai. Tapi jangan sampai 2 jam, itu enggak damai lagi itu kalau sudah 1 jam, 2 jam. Rumah yang damai. Dan bukan hanya dalam rumah yang damai, ke tetangga kita harus pastikan assalam. Di mana kita bekerja, kita harus bawa kedamaian di situ. Memastikan orang-orang tidak menganggap kita ancaman. Apalagi kalau kita mengurus masjid. Orang pengurus masjid siapapun, pengurus jamaah seperti ini, pengurus masjid, tidak boleh ada niat apapun selain memajukan agama Allah. Tidak boleh selain itu. Kalau ada niat selain itu, mohon maaf, Anda sudah bisa evaluasi apa Anda tinggalkan, saya berangkat atau bagaimana. Pengurus masjid, pengurus majelis ilmu, pengurus safari, harus hanya Allah. Allah. Tidak boleh ada selain Allah. Tidak boleh kena pedih. Hayu kamu. Yang nyok kanannya nyekar yang kahana damai. Nyok kalinya kamu pengurus beduk. Allah. Tidak boleh ada niat untuk menjadi saingan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh punya niat harus lebih tinggi dari orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh punya niat lebih mendominasi. Tidak boleh. Allah. Nah, itu baru damai. Apalagi ini masjid rumah Allah. Dari sinilah seharusnya sumber kedamaian itu tersebar ke sekitar, sekeliling, ke masyarakat. Ya. Dari sini harus bermula. Maka agar bermula dari sini, pengurusnya harus damai dulu. Suka, cinta kedamaian. Apapun aktivitas yang membawa kedamaian. Termasuk pengajian-pengajian, majelis ilmu dalam masjid. Harus itu siapapun yang mengisi pengajian, majelis ilmu, harus yang membawa kedamaian. Kalau ada pengisi pengajian atau penceramah atau siapa yang mengisinya tidak membawa kedamaian, malah mungkin membuat suasana ricuh, langsung cut. Demi menjaga keindahan masjid, demi menjaga rumah Allah. Tadi kan imam baca ayat tadi, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid itu harus ussisa 'ala taqwa, betul-betul untuk ketakwaan, betul-betul untuk orang takut kepada Allah, cinta kepada sesama makhluk Allah. Itu fungsi masjid, untuk itu ussisa, dibangun. Tapi kalau masjid kemudian tidak lagi memberikan makna takwa, tidak lagi memberikan makna cinta kepada Allah dan sesama makhluk, sesama manusia, sudah serang sana, sudah serang sini, sudah hantam sana, hantam sini. Itu tidak bisa itu.
fungsi masjid sudah dinodai. Walaupun kadang-kadang mungkin dia alim sekali, dia mohon maaf, kedamaian lebih utama daripada luasnya ilmu. Kalau luasnya ilmu tapi untuk membawa kehancuran, pertikaian itu apa? Kedamaian tetap lebih kita utamakan. Harus seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak membawa kedamaian, langsung mohon maaf. Sampaikan, mohon maaf, ini masyarakat kami masih awam-awam, bodoh-bodoh, kami lebih mengutamakan kedamaian. Langsung seperti itu. Ganti yang lain. Tapi begitu diganti yang lain, jangan yang lain itu menghantam yang pertama. Itu sama aja. Ini kami sudah ganti, misalnya ini nggak ada lagi yang model seperti ini, kita sudah model baru. Ini yang model baru ini tegas juga, menghantam yang model-model lama yang nggak beres. Itu jangan hantam juga, sama aja itu. Itu nggak damai juga. Kita bukan untuk hantam menghantam. Kita pengen damai untuk semua kalangan dan tidak boleh ada pembatasan. Ini sudah majelis baru, yang boleh ikut yang kalangan ini, yang kalangan sana mohon maaf, tidak lagi terbuka peluang, cari apa yang lain. Untuk semua, tidak ada batas. Harus bermula dari masjid. Assalam harus bermula dari masjid. Makanya tadi Ustaz Jul tadi, Ustaz Jul, saya nggak sebut Arafah lagi, katanya tadi nggak boleh digabungkan Jul sama Arafah. Ketika memulai tadi zikir, beliau memulai dengan apa tadi? Assalam, assalam, assalam. Tapi tadi singkat, nggak seperti biasanya panjang. Nggak tahu kenapa tadi singkat sekali. Entah 3 kali assalam itu langsung kita persilakan guru kita. Biasanya assalam dilanjut dengan doa Nabi Adam, Rabbana zalamna, dilanjut dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Ini assalam 3 kali sudah selesai tadi. Tapi setidaknya itu diantara contoh yang beliau berikan sebagai pribadi assalam. Jadi menyesuaikan keadaan. Jadi biar salam semua, damai semua. Jangan begitu sesekali kita datang nanti apa sonya, pokoknya panjang-panjang. Dan itu enggak assalam juga, enggak damai juga. Itu satu contoh. Jadi assalam, nama Allah assalam. Mintalah kepada Allah untuk diberikan assalam, keselamatan, kedamaian, dan ikutlah, berakhlaklah dengan akhlak nama Allah assalam. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Salah satunya assalam, pembawa kedamaian, pemberi kedamaian, yang melimpahkan kedamaian, yang membawa keselamatan, yang selalu ingin yang terbaik untuk hamba-hambanya, untuk makhluknya. Demikianlah seharusnya kita juga sesama kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.